Assalamualaikum. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Nama saya Sylvia Eka Vandesna dengan NIM 12401183134. Saya Tasya Adilia, NIM 12401183151. Saya Isna Ipratul Mufidah, NIM 12401183167. Di dalam video ini, kami akan mengulas mengenai materi manajemen likuiditas perbankan syariah. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi likuiditas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atau membayar utang yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila dikaitkan dengan lembaga bank, likuiditas berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Jadi, yang dimaksud likuiditas di sini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya berkaitan dengan pengertian manajemen likuiditas. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen likuiditas bank? Manajemen likuiditas bank dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar. Pengelolaan likuiditas bank merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas atau liability management. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia. Kedua, mengelola alat-alat likuid agar selalu memenuhi semua kebutuhan arus kas termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan. Misalnya, penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Ketiga, meminimalkan idle fund atau dana yang menganggur. Yang keempat, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman, terutama dalam tingkat bunga berfluktuatif. Materi selanjutnya adalah fungsi manajemen likuiditas. Fungsi manajemen likuiditas yang pertama yaitu menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Yang kedua, memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjamannya. Yang ketiga, untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan. Yang keempat, untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan atau pesan negatif dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral. Dan yang kelima, memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dana. Materi yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola likuiditas bank. Yang pertama adalah posisi likuiditas harian atau mingguan harus dapat dijaga sesuai dengan ketentuan bank sentral. Yang kedua adalah memelihara alat likuiditas secukupnya agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya. Yang ketiga, mengoperasikan kelebihan likuiditas secara efektif agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya. Dan yang keempat adalah menentukan besarnya reserve yang diperlukan dalam primary reserve dan secondary reserve. Materi yang selanjutnya yaitu beberapa teori manajemen likuiditas yang dikenal dalam dunia perbankan. Yang pertama, ada commercial loan theory. Teori ini beranggapan bahwa bank-bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek
yang dapat dicairkan dengan sendirinya atau self-liquidating. Yang kedua adalah shiftability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktivanya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipate income theory. Teori ini berkesimpulan bahwa sama sekali benar bagi sebuah bank untuk memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan pinjaman-pinjaman bukan untuk dagang. Yang terakhir, liability management theory. Teori ini melihat struktur aktiva bank mempunyai peran mencolok yang harus dimainkan dalam menyediakan likuiditas untuk bank. Materi selanjutnya mengenai rasio likuiditas bank. Kashmir menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposanya pada saat ditagih beserta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Baik, materi yang selanjutnya adalah berkaitan dengan jenis-jenis rasio likuiditas. Di sini terdapat beberapa macam jenis-jenis rasio likuiditas, yaitu yang pertama, quick ratio, yang kedua adalah investing policy ratio, yang ketiga adalah banking ratio, yang keempat adalah assets to loan ratio, yang kelima adalah investment portfolio ratio, yang keenam adalah cash ratio, dan yang ketujuh adalah loan to deposit ratio atau LDR. Alat pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama, pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan harta lancar atau kas aset yang dimilikinya, disebut dengan istilah quick ratio. Yang kedua, pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan mencairkan surat-surat berharga, disebut dengan istilah investing policy ratio. Yang ketiga, pengukuran kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya dengan menarik kembali kredit-kredit yang pernah dicairkan oleh bank, disebut dengan istilah banking ratio. Yang keempat, pengukuran tingkat likuiditas penanaman dana dalam surat-surat berharga, disebut dengan istilah investment portfolio ratio. Yang kelima, pengukuran kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan harga bank yang tersedia, disebut dengan istilah loan to asset ratio. Dan yang keenam, pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya yang sudah jatuh tempo dengan harta lancar yang dimilikinya, disebut dengan istilah cash ratio. Materi selanjutnya mengenai rasio yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas. Yang pertama yaitu rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Yang kedua, rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga. Rasio likuiditas ini juga sering disebut dengan loan to deposit ratio atau LDR. Yang ketiga, rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dalam rupiah. Yang keempat, rasio surat-surat berharga jangka pendek terhadap total portofolio surat-surat berharga. Yang kelima, total kredit terhadap total aset. Materi yang selanjutnya adalah mengenai manajemen likuiditas bank syariah. Suatu bank syariah dikatakan liquid apabila yang pertama dapat memelihara GWM atau giro wajib minimum di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dapat memelihara giro di bank koresponden. Giro di bank koresponden adalah rekening yang dipelihara di bank koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan saldo minimum. Yang ketiga adalah dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai. Mekanisme pengelolaan likuiditas bank syariah. Manajemen likuiditas bank syariah diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah manajemen likuiditas sisi penghimpunan dana. Sebagian besar dana masyarakat yang diterima bank sifatnya jangka pendek seperti giro, tabungan, dan deposito. Yang pertama adalah produk giro, misalnya dengan media penarikan berupa cek atau biliet giro. Yang kedua, produk tabungan relatif lebih lama mengendap di bank karena tidak menggunakan alat tarik cek dan biliet giro. Dan yang ketiga, produk deposito relatif lebih dapat diprediksi waktu mengendapnya karena telah jelas tenornya. Klasifikasi manajemen likuiditas yang kedua adalah manajemen sisi penyaluran dana.
Sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sifatnya jangka menengah panjang. Yang pertama, pembiayaan konsumer biasanya ditawarkan dengan menggunakan akad murabahah atau akad ijarah. Yang kedua, pembiayaan modal kerja biasanya ditawarkan dengan akad murabahah untuk pengadaan barang, ijarah untuk pengadaan jasa, mudharabah untuk membiayai bisnis. Yang ketiga, pembiayaan investasi biasanya ditawarkan dengan menggunakan akad murabahah, IMBT, musyarakah mutanakisah. Klasifikasi manajemen likuiditas bank syariah yang ketiga adalah manajemen gap likuiditas. Penghimpunan dana merupakan sisi liability, sedangkan penyaluran dana merupakan sisi aset dari suatu bank. Gap likuiditas adalah selisih antara outstanding is dengan liabilities, atau secara dinamis, selisih antara perubahan aset dan liabilities. Gap positif terjadi ketika aset lebih besar daripada liabilities, sedangkan gap negatif adalah kebalikannya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan repurchase agreement. Yang kedua, memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat, yaitu rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga dan rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga. Yang ketiga, memiliki sejumlah alat likuid kas aset atau uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya, setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Dan yang keempat, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yaitu mengenai instrumen manajemen likuiditas bank syariah. Yang pertama yaitu giro wajib minimum atau GWM. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan presentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK. Yang kedua, clearing. Clearing adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Yang ketiga, BLBI. BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Materi yang selanjutnya berkaitan dengan instrumen manajemen likuiditas bank syariah melalui pasar uang antar bank syariah. Di sini terdapat beberapa instrumen, yaitu yang pertama, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASTIS. Yang kedua adalah Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah atau FPJPS. Yang ketiga adalah Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah atau FLIS. Yang selanjutnya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Selanjutnya, Deposito Antar Bank Syariah. Dan kemudian Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank atau SIMA. Masalah manajemen likuiditas bank syariah. Kesulitan mencarikan dana investasi yang sedang berjalan pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya, bank-bank syariah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata-rata perbankan konvensional. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka. Pada umumnya, bank syariah mengalami dua macam kendala. Yang pertama yaitu kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek, khususnya dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dan yang kedua, kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas. Materi yang selanjutnya berkaitan dengan
Upaya dalam mengatasi kendala yang timbul. Di sini terdapat beberapa upaya, yaitu yang pertama, menolak mengambil bunga. Yang kedua, mengambil uang dan menggunakannya untuk tujuan sosial yang berdasarkan fatwa. Yang ketiga, menginvestasikan dalam bentuk emas dan atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka. Yang keempat, membiarkan diri kehilangan kesempatan di pasar uang dan menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbangan dari servis yang diperolehnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai analisis perencanaan likuiditas bank syariah. Tahap yang pertama yaitu klasifikasikan sumber-sumber dana utama bank berdasarkan tingkat kecepatan berputarnya. Kelompokkan dana yang sifatnya stabil atau tetap dan dana yang berfluktuasi. Tahap yang kedua, bandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah atau volatile. Tahap yang ketiga, kebutuhan likuiditas bank yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Faktornya yang pertama yaitu kewajiban reserve yang ditetapkan oleh bank sentral. Yang kedua, kebutuhan dana operasional. Yang ketiga, rencana penyaluran pembiayaan termasuk komitmen bank kepada nasabah. Yang keempat, estimasi penarikan dana oleh nasabah. Dan yang kelima, saldo minimum pada bank koresponden. Selanjutnya yaitu mengenai strategi untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah likuiditas. Yang pertama yaitu menggiatkan pendidikan dan sosialisasi Bank Islam, khususnya menjelaskan tentang aspek-aspek ekonomi dan sistem nilai keislaman kepada masyarakat. Yang kedua, terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bank Islam. Yang ketiga, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pengertian dengan deposan atau investor dan partner bisnis. Strategi untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah likuiditas yang selanjutnya adalah yang keempat, mengidentifikasi berapa banyak deposan rasional yang dimiliki oleh bank. Yang kelima adalah membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk memonitor, mengevaluasi, dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas yang akan menimpa bank. Yang keenam adalah menyiapkan kas dan cadangan likuiditas untuk kondisi tertentu. Yang ketujuh adalah mendesain portofolio bank termasuk instrumen yang liquid. Berikut tadi adalah ulasan materi mengenai manajemen likuiditas perbankan syariah dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.